Gak seperti dulu sini, nah kali ini kita akan mereview untuk One Piece chapter 1116. Dan seperti biasa, karena ini review, berarti kita akan membahasnya secara lengkap dengan beberapa pendapat khusus dari channel Devil Nomi. Dimana kita tidak akan hanya membaca ulang chapter saja ya, karena untuk recap mending baca chapternya sendiri. Dan kembali ke video review ini untuk tahu nih detail yang mungkin saja kalian gak nge atau terlewat ketika membaca sendiri. Nah sudah siap? Oke lah, seperti biasa sebelum cuy ini jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tonton juga video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah konflik, dan kita masih mendapatkan cover story dari Yamato yang sedang mengunjungi lokasi dari Otsuru dan mendapatkan obat-obatan plus makanan juga. Yang akhirnya nih terlihat lagi ya, setelah beberapa lama kita tidak memiliki perbandingan yang cukup di antara tubuh Yamato dibandingkan orang-orang biasa, karena sebelumnya selalu bersama Momonosuke, Kinemon, yang mereka ini semuanya memiliki tubuh yang cukup besar. Dimana kita masuk langsung dari daerah Alabasta dan melihat reaksi mereka dengan berkata kalau senjata yang dapat menenggelamkan dunia ini masih ada, bagaimana perang yang dimulai selama 800 tahun lamanya masih terus berlanjut? Bukankah orang-orang yang hidup di era tersebut sudah tidak ada pada saat ini? Dan kenapa juga perang terus berlanjut dalam kerahasiaan? Yang bukankah ini sangat cocok sekali ya, panel rakyat yang berkata tidak ada yang masih hidup dari era tersebut? Pas banget kita dilihatkan sosok Imu yang seharusnya ini pula menjadi semakin terkonfirmasi sesuai dengan teori dari Ifa-chan yang bilang kalau Nerona Imu ini masih hidup menggunakan kemampuan keabadian dari buah iblis Ope Nomi, dan dialah sang dewa nyata di mana Gorosei dan Tenryubito adalah anak atau keturunan dari para dewa. Yang bukankah ini sangat masuk akal sekali? Dan kalau dilihat juga poster besar yang ada di hadapan Imu itu, dia sangat mirip sekali dengan Putri Vivi yang bukankah sudah hampir dipastikan jangan-jangan sosok tersebut adalah Nefertari di Lily yang mengkhianatinya 800 tahun yang lalu. Ya oke nih, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Imu harus memasang foto sebesar itu untuk musuhnya? Lagi-lagi One Piece ini bukanlah serial romance dengan cinta-cintaan yang bahkan Oda pun selalu membenci akan hal tersebut. Tetapi bagaimana jika terdapat alasan Imu menginginkan Vivi sekarang? Karena ketika dahulu Imu memiliki ketertarikan terhadap Nefertari Lily. Bukankah ini akan cukup masuk akal kenapa dia sangat ingin untuk mendapatkan sang ratu dari Alabasta? Yang jangan lupa ya, Imu ini sudah disetujui oleh para teoris Jepang sana jika Imu adalah seorang pria, dimana untuk namanya sendiri dibaca Saint Nerona Imu dan bukan Saintis Nerona Imu, berarti sudah fix sekali jika Imu adalah seorang pria. Tapi ngomong-ngomong tentang foto yang dia lihat, apakah ada yang familiar dengan foto yang kita lihat tersebut? Karena kalau kita mundur kembali ke chapter 220, di situ ketika trio monster kita sedang masuk ke sebuah kapal karam yang terjatuh dari langit, di mana sejujurnya ini momen yang sangat jarang-jarang sekali sih mereka mengeksplor hal tersebut dan lihat apa yang Sanji temukan. Apakah itu orang yang sama? Yang apakah juga itu adalah Putri Lily? Karena bukan Oda namanya nih kalau dia menunjukkan hal sepenting ini, dan bahkan jika kita perhatikan panelnya cukup besar loh, pasti akan menjadi hal penting yang apakah ternyata itu adalah sosok Ratu Alabasta Lily yang hidup di zaman atau era dari Void Century. Yang menariknya foto itu terdapat di sebuah kapal yang berlayar 210 tahun yang lalu dari South Blue di Breeze Kingdom. Yang kenapa jauh sekali Putri Lily fotonya bisa sampai ke kapal di South Blue tersebut, dimana kita juga diperlihatkan keadaan Alabasta di mana Igaram dan Karu yang menangisi kehilangan Vivi. Rakyat pula masih sangat terpukul akan kematian rajanya, yaitu Raja Cobra. Yang wah ini detailnya udah mesir banget lah, udah mirip kayak Yu-Gi-Oh! Di mana Vegapunk melanjutkan kalau dia ingin meminta maaf dari lubuk hati yang terdalam karena ada sesuatu yang harus dia akui. Tujuannya selalu adalah untuk menciptakan energi yang baik bagi perkembangan peradaban, dan ketika sesuatu tersebut belum selesai, tetapi risetnya telah berhasil menemukan sesuatu yang dinamakan sebagai Mother Flame. Kemampuan tersebut dapat digunakan dalam berbagai hal yang saya yakini suatu hari nanti energi tidak terbatas ini dapat membuat manusia untuk hidup dalam kebersamaan. Dia pula melanjutkan lagi, walau begitu penemuan ini memiliki dampak lain karena bagian kecil dari api tersebut pun telah dicuri dan saya bertanggung jawab penuh atas kejadian yang tidak menguntungkan tersebut. Sebelum lanjut ke perkataan Vegapunk, kita dilempar dulu nih ke keadaan para Superfall yang habis dipotong oleh Nusjuro, di mana para angkatan laut bilang kalau mereka terjebak di tengah-tengah api. Di sini
Susi pun bertanya kepada Edison apa yang sebenarnya terjadi. Di mana guncangan tersebut terasa sangat besar bahkan oleh dirinya, dan Edison pun menjawab, itu juga mengagetkanku di mana semua bagian basement dari Labo Pace telah jatuh dan membawa semua agen Chipperpol terjatuh ke bagian bawah. Aku tidak bisa membantu menambahkan awan untuk pengaburan dari topi jerami. Di mana Susi pun menanya lagi, terjatuh bagaimana bisa? Dan Edison menjawab lagi, pasti ini adalah ulah dari para monster-monster Gorosei tersebut, dan Edison pun menyuruh Susi untuk cepat kabur. Dimana terlihat nih, para Sipinol bahkan Seraphim Hancock pun pingsan akibat terjatuh dari hal tersebut, yang sejujurnya sangat wajar sekali sih kalau akan cukup banyak nih para anggota Chipperpol yang mati karena terjatuh dari ketinggian tersebut. Di sini Susi bertanya kepada Edison, Edison, apa boleh aku membiarkan Kaku bebas? Aku tidak ingin dia menerima konsekuensi dari hal ini, dan jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mengejar topi jerami, dan saya juga berpikir bahkan itu bukan prioritasnya untuk mengejar mereka. Dimana terlihat Edison dan Kaku sangat kaget dengan kata-kata dari Susi tersebut. Tapi ini nih yang selalu saya suka banget dari perkataan Vegapunk. Dia tuh bahasanya sangat adem sekali, sopan, beretika, kayak wah keren lah kalau ada seorang yang ngomongnya sehalus ini. Dimana Edison menjawab, saya mengerti Susi, aku minta maaf karena memintamu melakukan semua hal ini. Aku tidak menyadari kalau kau sebelumnya adalah seorang teman bagi mereka. Maafkan aku karena menyuruhmu melawan mereka semua. Di sini Edison bisa-bisanya meminta maaf yang bukankah dia sangat empatis sekali, yang bahkan Kaku pun sangat kaget ketika mendengar kata-kata dari Edison tersebut. Dimana Edison pun melanjutkan lagi, walau kau tersiksa dari kedua sisi, tapi kau masih menolong kami. Dimana konflik yang terjadi dalam dirimu itulah yang membuatmu menjadi manusia, Susi. Lakukan yang kau mau dan carilah cara untuk terus hidup. Yang wah ini wadaw banget. Apakah Tante Hot kita ini akan sementara mengikuti bajak laut topi jerami yang wah ini bakal semakin mantap. Lanjut ke perkataan dari Vegapunk, di mana dia berkata lagi, 2 minggu setelah bagian api tersebut dicuri, kami mengobservasi adanya cahaya terang di atas pulau Lucia, yang selanjutnya saya mendapatkan kabar kalau seluruh negeri tersebut telah hilang secara misterius tanpa adanya sisa sedikit pun. Dan tidak lama peralatanku berhasil mendeteksi akan datang gempa seluruh dunia yang barusan saya sebutkan di awal. Di mana Vegapunk pun menambahkan, ini kebanggaanku sebagai seorang ilmuwan, tetapi saya yakin terhadap satu fakta bahwa hanya Mother Flame lah yang memiliki cukup energi untuk bisa menciptakan tragedi ini. Penemuan terbesarku malah digunakan oleh seseorang untuk mengisi Ancient Weapon. Di sini Vegapunk terlihat sangat kesal sekali. Di sini pula kita bisa melihat para revolusioner yang masih mendengar semua perkataan Vegapunk, di mana Moda yang sebelumnya kita lihat dari cover story S dan nantinya dibawa oleh Belo Betty ketika awal perkenalan dan komandan pasukan revolusioner. Yang benar, Moda ini adalah warga dari negeri Lulusia. Di mana untuk Vice Admiral sebelahnya pun dia terdapat di cover story dari S, di mana Raja Prudence yaitu Elizabeth si tinju super memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pengecekan yang apa iya nih Lucia benar-benar hilang. Coba kalian konfirmasi ke daerahnya. Di mana Vegapunk masih melanjutkan dengan berkata, kalau motif dan siapa yang melakukan hal tersebut masih misteri bagi saya, tetapi satu fakta berat yang harus saya akui adalah saya orang yang bertanggung jawab dari aksi pembunuhan massal tersebut. Tapi dengan ini membuktikan kalau teoriku masuk akal. Bencana yang membuat negeri ini tenggelam nanti dan ketika dahulu adalah hal yang diciptakan oleh manusia, yaitu Ancient Weapon. Di mana Momonosuke pun kaget mendengar hal tersebut dengan berteriak, hah kalau begitu berarti Pluton juga, namun langsung dipotong nih oleh Kinemon karena ya ini adalah top secret. Di sini juga kita melihat krokodil ketika Vegapunk berkata terdapat 3 Ancient Weapon di dunia ini. Dikatakan Joy Boy yakin hal ini perlu diwariskan ke generasi masa depan, yang tentu saja ini akan membuat kita bertanya-tanya nih, kenapa sesuatu sebesar ini atau senjata semasif itu harus diberikan kepada masa depan? Bukankah dunia sudah cukup tenggelam? Makanya hal ambigu inilah yang membuatku cukup sulit nih untuk membranding siapa yang sebenarnya baik dan siapa yang sebenarnya buruk. Tapi hari dari jawaban ini pun telah tiba. Anggap saja ini sebagai peringatan ketika waktunya tiba, semua orang akan siap dengan tenggelamnya dunia ini. Ya memang Void Century masih sebagai sebuah enigma, tapi terdapat mereka-mereka nih yang tahu apa yang terjadi secara lengkap di abad tersebut. Yang ini sebenarnya lucu banget sih, kita melihat Sengoku dan Suru yang sedang berada di kapal yang nggak tahu nih mereka kemana. Apakah mereka ingin menolong Garp ke Hachinosu? Yang terlihat Sengoku makan dengan cepat banget nih, saking gemesnya dengan perkataan Vegapunk. Sampai-sampai Suru bilang, kau bakal keselak bodoh, yang wah ini sebenarnya wajar banget sih. Dimana hal ini pun sama persis seperti yang kita lihat dari Akainu. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa sampai rokoknya terus membakar seluruh mukanya, persis seperti apa yang dilakukan Sengoku.
saking gemesnya dengan berkata semuanya, kau akan menjelaskan semuanya, Vegapunk. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mendengar semua berita yang akhirnya diucapkan oleh Vegapunk ke seluruh dunia. Dan kembali ke kata-kata Vegapunk lagi, dia bilang orang yang mengetahui semua hal yang terjadi di abad Void Century tersebut adalah mantan dari kru sang Raja Bajak Laut. Terlihat semua orang sangat kaget sekali karena bagaimana bisa malah seorang bajak laut lah yang tahu tentang hal tersebut. Dan kita pun diperlihatkan nih Crocus dan Labun, di mana Labun terlihat kaget karena mungkin masternya tahu semua yang terjadi. Dan kita pun berpindah lagi ke tempat dari York. Dia sangat kaget karena bagaimana bisa Stella bisa tahu nih jika York lah yang mencuri sebagian dari Mother Flame, karena dia sudah tidak mensinkronkan dan menghilangkan semua hal tersebut. Jadi seharusnya nih tidak mungkin ketahuan jika ada hal yang dicuri. York juga bingung dari mana Stella tahu info terkait Lucia dan berhasil melakukan semua sisanya karena timeline-nya menurutnya tidak masuk akal. Jika seperti itu berarti kau sudah tahu semua rencana dari pemerintah dunia kan? Karena jika tidak, nggak mungkin kau sudah menyembunyikan dari musim broadcast tersebut seperti yang kau lakukan sekarang. Yang sejujurnya ini juga nih yang masih menjadi pertanyaan kita di bagian awal lalu ketika Vegapunk melakukan siaran bersama dengan Shaka, Pythagoras, yang dari situ pun saya sudah cukup curiga. Kok bisa mereka siaran tanpa satelit-satelit lengkapnya? Karena nggak ada Edison, nggak ada Lilith, dan nggak ada York. Yang bahkan York juga nggak tahu nih tentang siaran tersebut, yang berarti dari para satelitnya hanya ada beberapa yang Vegapunk benar-benar percayai. Dan ini akan menjawab juga tentang semua rencana yang dikatakan York yang sudah Vegapunk siapkan selama ini. Bagaimana nih Vegapunk atau Stella sudah siap menyembunyikan Eden Mushi, padahal bisa dibilang siaran ini terjadi kemarin dan sebagainya, alias masih baru banget lah. Ini juga akan menjawab kenapa Vegapunk tahu kalau dia akan mati sebelumnya, karena dia tahu ada kemampuan cukup luar biasa untuk menjadi sumber daya dari Ancient Weapon, yaitu Mother Flame yang sudah dicuri. Ini akan menjawab juga beberapa poin, mulai dari ternyata Mother Flame bukanlah sumber energi utama untuk Ancient Weapon, tapi karena Mother Flame ini disebut sebagai energi tidak terbatas, makanya kemampuannya akan cukup untuk menjadi sebuah peluru, menjadi sebuah sumber daya untuk mengisi Ancient Weapon dan akhirnya menembakkannya. Oke, jadi dari sini sudah cukup clear ya apa kemampuan yang dimiliki oleh Mother Flame, dan tujuan utamanya bukan hanya untuk menjadi sumber daya Ancient Weapon, tetapi itu hanya sesuatu yang akhirnya disalahgunakan saja. Yang pantas juga ya, cocok banget ibarat nuklir atau atomu yang ada di bagian label depannya. Dimana bukankah nuklir ini berguna untuk hal baik dan juga akan menjadi hal mengerikan jika digunakan dalam hal yang negatif. Di sini York pun memanggil para Gorosei dengan bilang kalau dia tahu di mana lokasi dari Eden Mushi. Dia bilang, saya yakin karena saya juga adalah seorang Vegapunk. York berkata, jika Eden Mushi tersebut ada di Fabriopes dan robot besilah yang melindungi Eden Mushi tersebut. Kita juga mendapatkan panel yang epic parah sih dari robot besi tersebut, dan kita masuk ke halaman terakhir dari chapter ini di mana Vegapunk berkata, kalau saya yakin mereka mengetahui semua sejarah yang hilang tersebut alias para kru dari Raja Bajak Laut, tetapi kenapa mereka hanya menghilang begitu saja tanpa memberitahu apapun sedikit pun? Kenapa pula mereka tidak bertindak apa-apa? Dan kita berpindah ke Sabondi, lokasi bar dari Shaki. Terlihat Rayleigh yang mabuk parah sambil mendengar kata-kata Vegapunk. Dia berkata, saya sudah tua dan lemah sekarang, sama seperti orang tua sialan Vegapunk yang berkata terlalu banyak. Ayolah, jangan jadi pecundang dan mengambil semuanya dari para anak muda. Bukankah ketegangan itulah yang seharusnya mereka carikan, Roger? Dan chapter ditutup dengan kata-kata editor, mereka yang mengetahui kebenaran hanya bisa tertawa. Nah, kita akan masuk ke bagian analisis untuk chapter ini, dimana ada beberapa bagian yang ingin saya bahas lebih dalam nih, terutama terkait untuk chapter dulu, yaitu Rayleigh dan seluruh bajak laut dari Roger. Dimana momen Rayleigh yang sampai mabuk seperti itu, dan Shaki juga yang bilang jarang-jarang dia sampai seperti ini, itu pun memang sudah pernah kita ketahui ya. Mabuknya Rayleigh yang cukup parah pernah dia ceritakan ketika momen kaptennya Roger dieksekusi, yaitu situ Rayleigh berkata persis di chapter 506 kalau dia tidak pernah ketawa lebih banyak, tidak pernah menangis lebih banyak, dan tidak pernah mabuk lebih banyak ketika Roger dieksekusi, karena dia berkata, kaptenku benar-benar hidup dengan sangat luar biasa. Yang apakah juga momen berita Vegapunk yang dikatakan tersebut membuat Rayleigh seakan-akan nostalgia nih, yang akhirnya dia mulai mabuk lebih banyak, terutama setelah Vegapunk menceritakan kisah yang terjadi di abad Void Century. Karena balik lagi semuanya atau para kru dari Roger, mereka semua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan sejujurnya momen Vegapunk berkata kalau seluruh kru dari Raja Bajak Laut tahu tentang semua Void Century dan peperangannya, menurut saya ini bakal menjadi hal yang cukup berbahaya nih bagi kru dari Roger.
Pertama, bisa jadi mereka akan menjadi incaran orang-orang untuk men-spill nih apa yang mereka ketahui, walau ya berani juga ya ngincer mantan kru dari bajak laut. Yang kedua, mereka-mereka ini yang sudah lama menghilang selama 25 tahun lamanya, apakah akan kembali bergerak karena di-trigger oleh kata-kata dari Vegapunk? Dan terakhir, tentu saja ini juga akan menjadi tambahan bensin untuk orang-orang pergi ke lautan tidak hanya sebagai bajak laut, tapi bahkan mungkin para sejarawan, orang-orang yang peduli dengan sejarah akan cukup penasaran untuk mengetahui apa yang terjadi di Void Century. Karena bukankah ada alasan para raja bajak laut bisa mengetahui semua hal tersebut? Karena hanya raja bajak laut lah atau kru dari Roger lah yang berhasil sampai ke pulau terakhir alias Pulau Love-Tale, yang berarti dari situ orang-orang akan mengambil kesimpulan semua sejarah tersebut ada di satu pulau terakhir yang tidak pernah ada orang yang berhasil mengunjunginya selama 800 tahun lamanya. Ya mungkin yang bikin bingung sih kemana ya semua kru dari bajak laut, karena bahkan Rayleigh sendiri pun yang bilang hidup mati bersama dengan mereka. Tetapi sekarang dia sudah nggak tahu ada di mana para nakama-nakamanya tersebut. Dan kita akan bahas sedikit nih tentang Iron Giant yang dikatakan menjadi tempat penyimpanan dan misi siaran. Ya benar, selamat juga nih buat para nakama-nakama yang sudah memprediksi benar, karena saya baca komen-komen banyak juga yang bilang terdapat di Iron Giant. Untuk di filmnya sendiri waktu itu kita bilangnya ada hubungan dengan kepala antena Vegapunk sih untuk sinyal dari penyiarannya tersebut, yang berarti momen pertama kali kita melihat Vegapunk bersama tim Luffy yang tersangkut di robot kuno ini, apakah itu saat Vegapunk lah menyimpan dan musisi siaran tersebut ke dalam robot? Karena jika iya, wajar sih Pythagoras bilang sangat kecil sekali kemungkinan untuk dapat diintercept. Pertama, pemerintahan dunia bahkan tidak tahu adanya robot kuno ini disimpan oleh Vegapunk, karena seperti kata-kata Vegapunk juga, dia sengaja menyembunyikannya dari pemerintahan dunia, lagi-lagi hanya sebagai keinginannya, yaitu seorang ilmuwan saja. Apalagi robot ini sudah tidak pernah bergerak lagi selama 200 tahun lamanya. Yang kedua, robot ini pastinya super duper strong sekali, yang pasti juga akan menjadi pertahanan terkuat. Lihat saja ketika dibakar dan ditembakkan meriam apapun, tidak ada satupun serangan yang mempan terhadap robot kuno ini. Dimana momen Oda ngegambarinnya aja di chapter ini, wah ini epic parah cuy. Walau masih cukup bingung bagaimana dia bisa bergerak, karena sekarang terlihat dia benar-benar bergerak full nih, tidak berhenti-berhenti lagi. Dan dia pun bahkan sebelumnya pernah berkata untuk meminta maaf kepada Joy Boy, yang wah apakah dia juga memiliki kesadaran atau apa, kita masih belum tahu. Ya harusnya untuk bagian ini juga kalian sudah cukup ya jika ternyata robot kuno tersebut dari ukuran dan bentukannya bukankah sangat mirip sekali dengan ras raksasa kuno, di mana perut besar, tangan besar, terdapat tanduk juga yang bukankah bentuknya sangat mirip sekali. Yang sejujurnya ini juga nih yang pernah menjadi bahasan kita di satu mega teori lain yang sudah dibahas di video sebelum ini, terkait bagaimana jika ternyata Joy Boy atau era dari Ancient Kingdom itu ada hubungan dengan ras raksasa kuno yang super besar. Ya dimana teori tersebut ada hubungan dengan seseorang atau ras yang menguasai dunia jauh sebelum para dewa seperti Zeus, Hades, dan Poseidon, yang tentu saja mereka adalah para Titan. Dan Titan ini bukankah dulunya disebut sebagai enemies of gods atau musuh alami dari para dewa, yang bukankah sangat mirip sekali dengan klandi yang ada di dunia One Piece? Yang apakah jangan-jangan dahulu entah mungkin eranya Joy Boy atau mungkin bahkan jauh sebelumnya, para ras raksasa kuno inilah yang menguasai dunia, dan makanya akhirnya mereka dikenal dengan sebutan para penarik benua, yang bahkan masih sangat misterius sampai saat ini. Ya dimana untuk bahasan lengkapnya pun sudah saya bahas di video ini, untuk lengkapnya bisa langsung kalian tonton sendiri ya. Nah, sejujurnya nih, walau ini chapter yang tidak seinformatif 3 chapter sebelumnya, tetapi chapter ini membuat setidaknya saya merasakan apa yang dirasakan oleh Sengoku dan juga Akainu. Kayak gemes banget nih, mereka nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mendengar saja, terutama Akainu sih, lucu banget saking keselnya itu rokok magma-magmanya sampai ke muka-muka. Walau satu game changer yang akan berubah adalah terkait kru dari Raja Bajak Laut yang di-trigger oleh Vegapunk. Ini akan sama dengan bagaimana Roger yang memulai era bajak laut di kata-kata terakhir sebelum kematiannya, atau sama juga dengan kata-kata terakhir Shirohige yang bilang jika One Piece benar-benar ada dan pemerintah dunia takut dengan perang besar yang akan terjadi. Dan Vegapunk pun di kematiannya akan memberikan dampak yang sama kepada dunia. Yang wah ini sejujurnya hal yang sangat gila sekali. Jadi akan saya beri nilai yang sama nih dengan ketiga chapter lalu, yaitu 10 dari skala 10. Menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar.
Dan jadi itulah untuk review chapter kali ini. Terima kasih sudah bersedia nonton sampai bagian akhir. Buat yang mau bantu support, minimal bisa subscribe aja lah, karena gratis thesis nih. Atau buat yang mau juga dengan artikel terbaru kami di DNM, sang best cosplayer yang jago lihat pasar nih. Jadi fake Luffy udah, jadi fake Kid udah, tinggal apakah akan menjadi fake Nika yang belum, alias Demalo Black. Dimana di masa launching ini kami hanya akan open untuk 20 pembeli pertama saja, diskon di 99.000 saja. Apalagi di masa payday. Gaskan nih, kaos ibu yang gak wibu-wibu banget, cocok banget buat kamu nih yang ingin menjadi ibu premium. Langsung klik link di deskripsi video. Nah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.